Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan bersama-sama memasuki ibadah pada pagi ini, yaitu ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kita akan bersama-sama bangkit berdiri, kita menyiapkan hati kita untuk menghadap Tuhan di dalam ibadah pagi hari ini. Ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga pagi ini, bersama-sama kita mulai bahwa pertolongan kita ialah di dalam nama Allah yang telah menjadikan langit dan bumi, Allah yang menaruh setia sampai selama-lamanya, dan Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah kiranya atas Bapak, Ibu, Saudara semua, anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Silahkan duduk kembali. Bapak, Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan bersama-sama memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 225, bait 1 dan bait 2, berkereta awan putih. Kita pujikan 225. Berkereta awan putih, Yesus naik dari bumi dan menuju tatanya, dan menuju tatanya. Bertelurlah tiap makhluk, tiap lidah pun mengaku, Yesus Tuhan semesta, Yesus Tuhan semesta. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang hidup, Allah yang sudah naik ke surga, Allah yang memerintah di surga sebagai Raja. Pagi hari ini, kami boleh bersyukur kepadamu Tuhan, sebab pagi ini Tuhan sudah mengizinkan kami masuk di dalam ibadah, di dalam rangka memperingati kenaikan-Mu ke surga. Sungguh kami percaya bahwa karya Tuhan sedemikian sempurna atas kehidupan gereja-Mu, atas kehidupan kami sebagai orang percaya. Maka pagi ini kami menyerahkan sepenuhnya ibadah ini di dalam kuasa Tuhan. Kami mengundang Tuhan Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami. Kami mengundang Roh Kudus hadir di dalam hati dan seluruh kehidupan kami, sehingga ibadah kami pagi ini benar-benar akan membawa berkat di dalam iman dan roh kami. Hamba-Mu berdoa untuk setiap saudara-saudara kami yang mengikuti ibadah pagi ini di rumah mereka masing-masing dan dimanapun mereka berada pagi ini. Kuasa Roh Kudus yang terus melingkupi dan menguasai kehidupan saudara-saudara kami, sehingga ibadah pagi ini akan sungguh-sungguh membawa berkat di dalam kehidupan mereka semua, yaitu berkat-berkat rohani. Tuhan, kami mengundang Engkau hadir di tempat ini. Roh Kudus yang berkarya di tengah ibadah ini. Roh kegelapan, roh setan, roh iblis yang akan mengganggu jalannya ibadah pagi ini. Maka semua itu kami usir dan kami singkirkan di dalam kuasa Tuhan Yesus Kristus. Sehingga yang berkuasa pagi ini, di tengah ibadah ini, hanya kuasa Roh Kudus yang membawa sukacita dan damai sejahtera
di dalam kehidupan kami, anak-anak Tuhan. Setiap anak-anak-Mu yang mengambil bagian pelayanan pagi ini, Tuhan menguatkan, memampukan, sehingga semua yang kami kerjakan di dalam pelayanan akan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Setiap peralatan yang kami pakai di dalam menunjang jalannya ibadah ini, Tuhan kuasai sepenuhnya, sehingga peralatan ini akan benar-benar berjalan dengan baik, maka ibadah ini akan berjalan dengan indah di dalam perjalanannya. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan sepenuhnya ibadah pagi ini sampai akhir nanti di dalam kuasa Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus berkarya di dalam kehidupan kami dan di dalam ibadah pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan memuji Tuhan Kidung Jemaat 302 dan kita sudah mempersembahkan kepada Tuhan. Kita pujikan 302 bait yang pertama. Persembahan pada Tuhanku sambil puji Yesus juru selamatku. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita akan mendoakan persembahan kita. Demikian juga di tengah-tengah kita sudah ada bingkisan yang akan kita bersama-sama bagikan kepada saudara-saudara kita yang ada di sekitar lingkungan gereja. Ini bingkisan khusus bagi saudara-saudara kita di luar jemaat. Kita akan berdoa dan kita akan menyerahkan sepenuhnya ini kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang penuh kasih di dalam Tuhan Yesus, Engkau Allah yang sedemikian hebat dan luar biasa di dalam kehidupan kami. Engkau sudah berkarya dan karyamu sempurna di dalam kehidupan gerejamu. Di tengah ibadah ini kami membawa persembahan kepadamu. Apa yang sudah kami persembahkan dengan tulus. Engkau sucikan dan Engkau berkati, sehingga persembahan ini akan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Demikian juga di tengah-tengah kami ada bingkisan yang sudah dikumpulkan oleh gerejamu di tempat ini, yaitu bingkisan untuk kami berikan kepada saudara-saudara kami yang ada di sekitar gerejamu, yang ada di sekitar rumah kami masing-masing yang membutuhkan. Tuhan, sungguh dengan tulus akan kami bawa, akan kami berikan kepada saudara-saudara kami. Maka apa yang sudah kami siapkan, bingkisan ini Tuhan berkati, sehingga bingkisan-bingkisan ini akan membawa kehidupan saudara-saudara kami terbantu dengan kehidupan mereka masing-masing. Oleh karena itu ya Tuhan, kami menyerahkan sepenuhnya bingkisan ini di dalam kuasa Tuhan, dan melalui semua ini, biarlah nama Yesus Sang Kepala Gereja benar-benar dipermuliakan. Kami menyerahkan sepenuhnya bingkisan ini, persembahan ini di dalam kuasa Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Ada sebuah pujian seperti wanita. Dan pujian ini akan dipujikan oleh para wanita, oleh para ibu yang mengasihi Tuhan. Seperti wanita.
Inilah pujian untuk kemuliaan nama Tuhan. Dipersilahkan. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia. Untuk Terima kasih para wanita, para ibu yang sudah menyampaikan pujiannya
untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita membaca firman Tuhan Lukas pasal yang ke-24 ayat 50 sampai ayat 53. Lukas 24 ayat 50 sampai 53. Ini tentang kenaikan Yesus. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagia kita yang pagi ini diberikan berkat firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang menerima firman, mempercayainya, lalu melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi ini Engkau sudah memberikan waktu dan tempat bagi kami untuk masuk di dalam ibadah, dalam peringatan kenaikan-Mu ke surga. Bahwa paket keselamatan yang telah Tuhan kerjakan sedemikian sempurna, itu sudah selesai. Sungguh kami percaya, paket keselamatan di dalam Kristus itu adalah untuk menyelamatkan kami, membebaskan kami dari dosa, dan kami akan menikmati hidup kekal di dalam kerajaan-Mu. Pagi ini kami bersama-sama menyerahkan ibadah di dalam kuasa Tuhan. Kiranya Roh Kudus yang berkuasa di tempat ini. Siapkan hati kami, siapkan seluruh kehidupan kami di dalam ibadah ini, sehingga di dalam ibadah ini kami mendapatkan sesuatu yang berkaitan dengan iman, berkaitan dengan rohani kami, sehingga di dalam ibadah ini kami benar-benar dipuaskan secara rohani dan iman di dalam Tuhan. Pada saat ini, hamba-Mu menyerahkan gereja-Mu di tempat ini sepenuhnya. Biarlah kuasa Roh Kudus yang terus berkuasa di tengah gereja ini. Seluruh jemaat, Tuhan berkati di dalam kehidupan mereka masing-masing. Di dalam pekerjaannya, di dalam usahanya, Tuhan yang terus hadir. Sehingga dalam kehidupan keseharian jemaat-Mu, hidup mereka terus disertai dan diberkati di dalam Tuhan. Pada saat ini, hamba-Mu berdoa, hamba-Mu menyerahkan untuk Bu Nini yang berada di rumah sakit. Hamba-Mu percaya bahwa kuasa-Mu melebihi penyakit yang ada. Sebab itu dari tempat ini kami berseru, memohon pertolongan dan belas kasih dari Tuhan. Sehingga Bu Nini boleh dipulihkan bahkan disembuhkan di dalam Tuhan. Untuk saudara-saudara kami yang lain, yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang sakit, Roh Kudus hadir dalam kehidupan mereka untuk menguatkan dan menolong mereka dan bahkan menyembuhkan mereka. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami menyerahkan semua pelayanan yang ada di dalam gereja. Tuhan yang berkuasa, setiap anak-anak-Mu yang mengambil bagian pelayanan disertai dan diberkati di dalam Tuhan. Demikian juga untuk segala program yang ada, kami menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan, biarlah program-program itu akan berjalan dengan baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Untuk program pembangunan gedung gereja-Mu di belakang, kami pun serahkan kepada Tuhan, Tuhan yang berkuasa. Sehingga mulai hari ini, para tukang sudah pray sementara, kami pun menyerahkan untuk persiapan selanjutnya di dalam kuasa Tuhan. Biarlah Tuhan yang terus mengambil bagian dan berkarya melalui pembangunan ini, sehingga pembangunan ini akan terselesaikan pada waktunya. Dana yang dibutuhkan, Tuhan yang pasti sediakan buat kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus.
Pada saat ini juga kami berdoa untuk gereja-gereja yang ada di seluruh dunia, di Indonesia, di Pati. Kami serahkan semua kepadamu. Engkau berkati setiap jemaat dan Engkau berkati semuanya. Sehingga melalui gerejamu banyak jiwa yang dimenangkan untuk diselamatkan di dalam Kristus. Pagi ini kami terus berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami percaya bangsa dan negara Indonesia yang mendirikan dan yang membentuk adalah Tuhan sesuai dengan firman Tuhan. Oleh sebab itu, kami sebagai rakyat Indonesia, kami terus berdoa untuk bangsa dan negara ini. Kami berdoa untuk para pemimpin bangsa kami. Tuhan berkati sehingga mereka mampu memimpin bangsa Indonesia dengan hikmat yang dari Tuhan. Terlebih bangsa Indonesia yang sampai hari ini masih terus bergumul yang berkaitan dengan penyakit. Maka hamba-Mu berdoa dan menyerahkan seluruh rakyat Indonesia. Berikan ketenangan kepada kami semua. Berikan kekuatan kepada kami semua. Untuk tetap percaya. Untuk tetap berharap. Untuk mohon belas kasih dari Tuhan. Sehingga wabah ini akan cepat terselesaikan di dalam Tuhan. Kami menyerahkan sepenuhnya Tuhan. Apa yang kami hadapi, apa yang bangsa Indonesia hadapi yang berkaitan dengan COVID-19. Tuhan yang sanggup untuk menghentikan, Tuhan yang sanggup untuk menyelesaikan pada waktunya sesuai dengan rancangan Tuhan yang sempurna. Sekali lagi, bangsa Indonesia kami serahkan sepenuhnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali dalam ibadah pagi ini, sampai akhir kepadamu kami serahkan, Tuhan yang hadir di tengah-tengah kami, Roh Kudus yang berkuasa di tengah-tengah kami. Saudara-saudara kami yang ada di manapun juga hari ini, yang mengikuti ibadah, semuanya diberkati di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sehingga setelah ibadah ini kami benar-benar dipuaskan dengan kepuasan rohani yang dari surga. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu pada saat ini. Kuasai dengan kuasa Roh Kudus, sehingga hamba-Mu mampu untuk menyampaikan kebenaran dari firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan ibadah sampai akhir di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, pada pagi ini kita bersama-sama di dalam ibadah untuk memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Khotbah saya pagi ini, saya beri tema surga, rumah kita. Surga adalah rumah kita, orang percaya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, setelah firman itu menjadi manusia, sebab di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-14, firman Tuhan berkata, firman itu sudah menjadi manusia. Jadi firman itu sudah menjadi manusia di dalam pribadi Yesus. Demikian juga setelah Yesus itu berkarya selama kurang lebih 33 tahun di dunia, maka Allah dalam pribadi Yesus naik ke surga. Yesus adalah manusia sejati, dan Yesus itu juga Allah sejati. Nah, ketika semuanya sudah dikerjakan di dunia, ketika semuanya sudah selesai dia kerjakan di dalam karyanya yang sempurna itu, maka kemudian Tuhan Yesus itu naik ke surga. Pertanyaannya, kenapa Tuhan Yesus itu naik ke surga? Kok tidak di bumi saja? Supaya para murid itu bisa tenang. Supaya para murid itu bisa terus bersama-sama dengan Yesus di bumi. Sekali lagi pertanyaannya,
Kenapa Yesus naik ke surga? Saya akan memberikan 2 jawaban dari pertanyaan itu. Yang pertama, Yesus naik ke surga adalah kembali ke tempat asalnya. Yesus naik ke surga, dia kembali ke tempat asalnya, yaitu surga. Yesus kembali ke rumahnya, yaitu surga. Dalam peristiwa Natal, dia turun dari surga ke dunia menjadi manusia. Allah kang manjalmo dadi manungso. Dan hari ini kita memperingati Yesus naik kembali ke surga. Bapak Ibu dikasih Tuhan, ayat yang mendukung tentang itu, saya akan bacakan Yohanes 3 ayat yang ke-13. Yohanes 3 ayat yang ke-13, firman Tuhan tegas berkata di sana, demikian firman Tuhan, tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Jadi firman ini begitu tegas menyatakan bahwa Yesus itu adalah Allah yang turun dari surga dan naik kembali ke surga. Yesus yang kita sembah, yang kita jadikan Tuhan dan Juru Selamat kita itu. Karya Yesus di dunia sudah selesai. Ketika Yesus disalib, menjelang kematiannya di dalam Yohanes pasal 19 ayat yang ke-30, Yesus berkata menjelang kematiannya, sudah selesai. Sudah selesai. Itu kata yang diucapkan menjelang kematiannya di atas kayu salib. Lalu karya apa yang sudah Yesus selesaikan? Karya seperti apa yang Tuhan Yesus kerjakan dan sudah Tuhan Yesus selesaikan? Karya yang menebus dan menyelamatkan manusia yang berdosa. Itulah karyanya. Cara yang ia lakukan adalah harus mati di atas kayu salib itu. Itulah karya sempurna yang Yesus kerjakan sehingga menjelang kematiannya Yesus berkata, sudah selesai. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, usaha manusia untuk menyelamatkan dirinya dengan cara manusia tidak akan mungkin bisa menyelamatkan diri manusia. Jadi usaha manusia tidak mungkin menyelamatkan manusia. Keselamatan manusia yang berdosa itu hanya bisa melalui cara Allah. Jadi keselamatan manusia itu tidak bisa dilakukan dengan cara manusia, tapi hanya bisa dilakukan dengan cara Allah. Caranya bagaimana? Melalui kematian Yesus di atas kayu salib. Dan itulah yang sudah dikerjakan oleh Yesus dengan sempurna. Karya Yesus mengubah dan membelokkan sejarah hidup manusia yang percaya kepadanya. Hidup manusia dibelokkan dari kebinasaan menuju hidup yang kekal. Itu karya Allah. Ketika Yesus tidak mati di salib, ketika Yesus tidak hadir ke dalam dunia, maka hidup manusia akan menuju kepada kebinasaan. Tetapi ketika Yesus hadir ke dalam dunia sampai mati di atas kayu salib, maka sejarah hidup manusia dibelokkan dari kebinasaan menuju kepada kehidupan yang kekal. Sebab firman Tuhan berkata, yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus naik ke surga karena dia kembali ke rumahnya.
Sebab dia bukan dari dunia ini. Dia berasal dari atas. Dia berasal dari surga. Itu yang ditulis di dalam Yohanes 8 ayat 23. Yesus berkata, aku tidak berasal dari dunia ini, tetapi aku berasal dari atas, yaitu dari surga. Lalu yang kedua, jawaban kenapa Yesus naik ke surga. Ini penting sekali. Kenapa Tuhan Yesus naik ke surga? Jawaban yang kedua yang saya sampaikan adalah menyediakan tempat bagi kita orang percaya. Coba kita lihat Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang kedua. Saya baca ayat yang kedua. Yohanes 14. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Tuhan Yesus naik ke surga adalah untuk menyediakan tempat bagi kita. Surga adalah tempat Yesus bertakhta sebagai raja. Dan ke situ Tuhan kembali. Lalu Yesus menyediakan tempat itu untuk kita orang percaya. Menyediakan tempat. Di mana tempat itu disediakan? Yaitu di surga. Di dalam kepercayaan Kristen, di dalam iman Kristen, keselamatan atau surga itu tidak bisa dicari oleh manusia. Jadi surga atau keselamatan itu tidak dicari, tetapi disediakan. Dan yang menyediakan itu adalah Tuhan Yesus. Sebab kalau manusia itu mencari keselamatan dengan kekuatannya sendiri, dengan usahanya sendiri, maka manusia tidak akan bisa diselamatkan. Sebab tidak satupun apa yang dilakukan oleh manusia itu berkenan di hadapan Tuhan. Manusia itu penuh dengan dosa. Manusia itu penuh dengan kesalahan di dalam sikap kehidupannya, perbuatannya, tindakannya. Maka ketika manusia itu hanya mengusahakan keselamatan dengan cara manusia, dengan usaha manusia, maka manusia tidak akan pernah bisa sampai kepada keselamatan itu. Keselamatan atau surga di dalam Kristen, di dalam iman Kristen itu disediakan oleh Tuhan Yesus. Yesus menyediakan surga bagi kita. Apa yang dikatakan dan dijanjikan oleh Tuhan Yesus tentang keselamatan, tentang hidup kekal itu pasti digenapi. Dia tadi berkata, aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Tuhan Yesus yang punya surga. Dia yang berkuasa di sana. Dan dia yang bertahta di sana sebagai raja. Dia berjanji, tempat itu sudah disediakan untuk saya. Tempat itu sudah disediakan untuk Bapak Ibu semua yang percaya kepadanya. Maka sesuai dengan tema yang saya sampaikan, surga adalah rumah kita kelak setelah kita menyelesaikan hidup di dunia yang fana ini. Sekali lagi, surga adalah rumah kita. Rumah orang Kristen, rumah orang percaya setelah kita menyelesaikan hidup di dunia yang fana ini. Sebab sekali lagi Yesus berkata, supaya di mana aku berada, engkau pun berada. Di mana Yesus ada? Di surga. Dan dia menginginkan supaya di mana dia berada, yaitu di surga, umat kepunyaannya, orang-orang Kristen pun berada di sana.
Jadi surga itu rumah kita orang Kristen. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, pagi ini kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dia pasti dan sudah pasti menyediakan tempat itu bagi kehidupan kita, orang percaya. Kita yang percaya kepadanya dan kita yang setia melakukan firman-Nya, surga itu akan benar-benar menjadi milik kita. Kita tidak usah mencari surga, sebab surga sudah disediakan untuk kita oleh Yesus Kristus. Yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tetapi yang percaya kepadanya, yang mau dan dengan tulus melakukan firman Tuhan. Matius 7 ayat yang ke-21. Firman Tuhan berkata, yang akan masuk ke dalam kerajaan surga bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, tetapi mereka yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Orang yang percaya kepada Yesus, lalu orang yang setia melakukan firman Tuhan, itulah yang akan memiliki surga. Dan surga itu benar-benar akan menjadi rumah abadi bagi kita, anak-anak Tuhan. Pastikan kenaikan Tuhan Yesus ke surga yang kita peringati pada hari ini adalah untuk menyediakan tempat bagi kita semua dalam keabadian yang ada di surga itu. Terima kasih Tuhan memberkati. Kita berdoa. Firman-Mu indah yang sudah Engkau tabur di tengah kehidupan kami dalam ibadah. Tuhan Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kami orang percaya. Surga itu akan benar-benar menjadi rumah kami pada saatnya kelak, setelah kami menyelesaikan hidup di dunia yang fana ini. Terima kasih Tuhan. Dengan firman ini, kami terus akan hidup setia. Kami terus akan hidup menuruti apa yang menjadi kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, kiranya Engkau yang terus hadir dan menguasai kehidupan kami, supaya kami mampu menjalankan kebenaran firman-Mu dan firman-Mu hidup di dalam kehidupan kami. Terima kasih atas pengajaran firman-Mu pagi ini. Demikian juga Tuhan Yesus mengajar kepada kami untuk berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, berita jemaat pada pagi ini adalah besok minggu kita akan tetap melaksanakan ibadah live streaming seperti pagi ini. Sebab kita mempersiapkan Bapak Ibu yang mengambil bagian dalam tugas supaya mempersiapkan. Mari kita tutup ibadah pagi ini. Kita akan pujikan Kidung Jemaat nomor 223. Kita akan bersama-sama pujikan nyanyian malaikat nyaring bergema. Nyanyian malaikat nyaring bergema, surga telah terbuka bagi rajanya. Kristus Raja mulia
kita akan terima berkat Tuhan, dan kita nanti setelah berkat kita pujikan terima kasih Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus kiranya yang terus-menerus menyertai dan menghidupi Bapak Ibu semua dari pagi ini sampai Maranatha. Amin. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri selama ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Tuhan memberkati Bapak Ibu semua.